router sama end device sebetulnya. Yang router itu pada PPT yang satunya, yang PPT DTS itu sebetulnya sumbernya juga sama. Saya ngambilnya dari PPT-nya ini, PPT-nya Netacad juga. Sebenarnya enak banget sih pakai Netacad itu ya. Cuman benar-benar butuh komitmen. Sebetulnya sih saya senang aja pakai itu ya. Cuman masalahnya adalah kalian belum dapat ITN dan ITN sendiri konfigurasinya nggak terlalu banyak. Misalnya kalian udah dapat ITN gitu, atau misalkan teorinya pakai ITN, kita bisa langsung masuk SRBE. Tapi kan Pak Iwan nggak pakai ITN. Saya mau ngajukan langsung ke SRBE juga kasihan kalian nggak dapat. Ya sebetulnya sih antara dua hal ini ITN sama kan ada 3 ITN, SMB sama ENSA. Ini nggak ada kaitannya sih. Maksudnya di SRBE itu konfigurasi banyak. Ya, kalau ITN itu kan dasar-dasar mengenai tiap layer. Jadi mungkin di sini ada sedikit miss ya. Kenapa? Karena saya agak meninggalkan materi-materi kayak misalnya pembuktian kayak transport layer ya. Itu saya skip. Ya. Karena saya ingin memperkuat kalian di bagian konfigurasi. Ya karena nanti kalau kalian Sertikom itu kalian nggak ditanya dasar-dasar mengenai apa sih TCP/IP dan sebagainya. Tapi kalian akan menghadapi nanti bagaimana konfigurasi kalau misalnya di sini pakai RIP, PF, ya. Bagaimana menggunakan VLAN, bagaimana konfigurasi daripada wireless seperti itu. Ya bahkan kalau kita ngomong ya ujian praktek daripada ITN juga konfigurasi. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai itu. Jadi mungkin nanti ada sedikit miss antara teori sama praktikum. Jadi kalau ada yang kurang jelas, tolong tanya. Ya. Ada beberapa hal memang yang perlu diberikan penekanan pada konsep jaringan. Saya akan coba lakukan itu ya. Tapi kalau masih ada aja bagian yang miss di situ, tolong kalian ingatkan saya atau kalian tanya ke saya. Apalagi kita kan belajar secara online seperti ini ya, pasti banyak miss. Kecuali kalau kalian punya apa ya, sebetulnya sih kalau kita mau pakai SNBE juga bisa sih, cuman effortnya lumayan dalam arti kalian juga harus belajar mandiri. Ya, soalnya kayak misalnya konfigurasi ya kita dikasih waktu 2 jam baru menyelesaikan 2 atau 3 jam, setengah jam itu. Konfigurasi konfigurasi sama VLAN, STP, NTCN dan sebagainya. Itu kalau cuman ini ya lumayan berat sebetulnya. Karena berat itu nanti kalian akan tertantang sebetulnya. Bagaimana saya menyelesaikan itu? Bagusnya sih kalau saya ngomong materi Cisco itu dia ngasih banyak tes sih. Jadi sebelum kalian ujian itu ada beberapa tes dan itu membuat kalian ya belajar sendiri. Cuman ya itu materinya Cisco itu nggak seperti materi konsep jaringan kita yang jadi satu ya. Jadi sebagian ada di ITN, sebagian ada di SBE, sebagian ada di ENSA. Jadi itu seperti itu dan agak susah jadinya apa namanya menggunakan
kurikulum mereka. Dan nanti artinya bahwa kita harus menambahkan waktu tambahan belajar untuk yang harusnya kalian kayak misalnya NAT sama SPF itu belum ada di S1. Oke, ya kemarin saya diprotes saya kok nggak sama Pak Reza itu ya kakak kali saya harus mengajarkan IPN dulu baru ngajarkan SPI. Tapi kalau saya mengajarkan ITN target saya nggak terpenuhi, saya mengajarkan dua-duanya saya nggak punya waktu. Jadi karena ITN sendiri itu ada 17 pertemuan, SPI sekitar 16-17 ya. Jadi kalau saya ngajar teori sama praktek kalian sih nggak, saya cuma mengajar praktek. Oke, ceritanya banyak cerita sekaligus curhat karena ini saya disalah-salahkan. Oke, kita lihat aja di sini ya, udah kelihatan ya PPT-nya. Sudah, Bu. Oke, jadi kita akan lihat bagaimana kita harus melakukan konfigurasi di paket tracer. Bisa dibuka sekalian juga paket tracernya untuk sebagai perbandingan. Ya kalau kalian nggak nyoba sendiri, cuma lihat apa yang saya kerjakan ya. Repot. Ya. Coba kita lihat di sini, kita masuk ke bagian awal. Jadi ketika kita bicara mengenai Cisco Packet Tracer, sebetulnya kita nggak akan lepas daripada OS daripada router tersebut, yaitu Cisco iOS. Ya, jadi kalau kita ngomong di komputer kita punya Windows atau Linux, Debian, ya, Ubuntu dan sebagainya. Maka di Cisco ini router yang kita gunakan adalah Cisco iOS. Singkatan apa itu? Saya nggak tahu. Saya baru kepikir ini apa singkatan dari iOS ya. Oke, ini adalah Cisco switch dan Cisco router kita punya, tapi ya gitu nggak jalan ya. Tapi ada. Ya. Kalau nggak salah kita punya switch yang 2960 itu yang mahal itu sebetulnya sekitar 20 jutaan ya. Saya nggak bisa dipakai, nggak bisa nyala. Ya, memang benar-benar mati. Masih ada yang masuk sebentar. Ya. Kalau Cisco router ada 1841 kalau nggak salah dilihat, tapi ya sama kondisinya. Ya 1841 ya. Cisco itu kalau kita lihat itu ada seri 1000, seri 2000, 3000, 7000 kelihatan kalau nggak salah ya. 7000 series. Semakin besar ribuannya itu semakin bagus dan semakin mahal. Ya harganya bisa ratusan juta ya, yang sekitar 7000 series itu. Apa yang membedakan antara router yang 1000, 2000, 3000 dan sebagainya? Yang membedakan rata-rata itu adalah RAM sama CPU-nya. Kemudian yang penting lagi itu adalah sebetulnya adalah interface-nya. Ya, jadi interface. Semakin banyak interface-nya, semakin mahal router itu. Nah kalau di Cisco itu kita bisa beli interface-nya aja. Jadi kalau misalnya di situ ada 5 slot, ya mungkin basicnya dia cuma punya 2 slot atau 3 slot. Nah yang 4 sama 5 ini bisa kita beli kalau kita butuh. Jadi ini kenapa kok router Cisco itu bagus ya? Maksudnya karena dia bersifatnya expandable ya. Jadi kalau kita butuh kita baru beli. Ya, jadi dia udah mikir ke depannya nanti gimana caranya
apa namanya, gimana caranya supaya router itu tetap bisa dipakai ya. Misalkan anggaran kita terbatas ya, kita pakai aja yang basic dulu. Baru nanti kalau misalnya jaringannya nambah, kita tinggal beli interface-nya. Nah kalau RAM sama ini, rata-rata RAM sama, saya nggak tahu, RAM bisa beli RAM. Kalau RAM-nya router itu sama sih sebetulnya seperti RAM-nya komputer ya. Kalau yang CPU-nya setahu saya nggak bisa diganti ya. Kalau CPU-nya tetap di situ. Kita nggak bisa. Setahu saya loh ya. Nah, saya nggak apa namanya seperti yang pernah saya baca. Ya, kalau RAM sih nggak masalah ya. Tapi kalau CPU-nya biasanya ya tetap di routernya. Nah ini kalau kalian lihat ini adalah port. Terus kemudian, nah ini yang namanya interface itu yang ini loh. Nah di situ ada berapa interface. Ini 2960 ini bodinya kayak gini hitam, kelihatan. Switch ya yang ini. Yang ini router. Ya, yang ini ada serial ini portnya kayak panjang gitu kayak kalian pernah tahu RS232. Itu biasa digunakan untuk koneksi koneksi point to point itu satu device ketemu satu device. Jadi satu interface ketemu satu interface. Jadi speednya lebih rendah dibandingkan Ethernet. Nah, ketika kita bicara mengenai Cisco IOS, di situ dia punya 3 komponen. Pertama adalah shell. Shell itu yang kalau kalian buka pakai tracer itu ada router, kemudian lebih besar atau switch lebih besar itu adalah shell. CLI-nya. Ya kalau dipakai tracer kita masih punya GUI-nya ya. Tapi kalau kalian di router biasa nggak ada GUI. Beda ya sama mikrotik. Kalau mikrotik kita malah direkomend jangan pakai CLI-nya ya. Yang malah direkomend adalah kita gunakan GUI-nya. Kalau mikrotik memang built-in GUI-nya. Jadi kita pakai GUI tinggal klik aja kayak ngisi gitu ya. Yang mana yang enak? Ya tergantung sih kebiasaannya gimana ya. Kalau biasa kerja dengan CLI, tentunya kerja dengan GUI itu agak merepotkan ya. Sebaliknya juga. Tapi kalau di Cisco itu CLI itu udah dipermudah sedemikian ini, sehingga kita nggak perlu ngapal komennya sebetulnya. Kemudian kalau kita salah masukkan komen, ya bukan salah logik ya, salah masukkan komen dia nggak masuk. Misalkan kamu tulisnya network, kemudian Anda tulis network gitu ya, itu langsung ngedetek, komennya nggak masuk. Atau misalkan habis network itu kalian harus sebenarnya masukkan network ya, ternyata kalian masukkan interface, misalkan FA00 network, FA00 ya nggak masuk juga. Ya jadi di sini keren kok memang CLI-nya Cisco itu. Jadi kita itu benar-benar dipermudah untuk mengetikkan satu komen. Ya walaupun ya kembali lagi ya yang namanya CLI ya CLI ya. Kita harus ngetek text base ya. Ada yang masuk lagi. Udah berapa ini? Oh udah 5. Kalian jumlahnya 27 ya, kalau ada 28 deh, nggak sampai 30 kok ingat saya. Iya Bu, 28 tapi dicutikan 1 jadi 27. Oh gitu. Ya, terima kasih. Kembali lagi.
Kemudian kernel. Nah, kalau kernel ini adalah semacam jembatan ya, masih ingat juga kemarin saya cerita ke kalian ya. Kernel ini adalah jembatan antara hardware dengan shell ya. Jadi kalau user memasukkan komen, dia menggunakan shell ya. Nah, sekarang siapa yang bertugas untuk memasukkan komen daripada user ke hardware yang ada di bawah, itu adalah tugas daripada kemudian di bawahnya kan dari kita punya hardware. Sama sebetulnya seperti yang kita hadapi pada sistem operasi yang biasa kita lihat. Nah ini kalau GUI-nya Windows kayak gini, GUI-nya Windows ya, masih Windows. Nah gimana dengan router? Nah ini apa yang bisa kita lihat di sini, yang di sebelah paling kanan itu adalah tombol on off. Ya, bukan, ini power, maaf. Ya, ini powernya dimasukkan sini. Bukan tombol power ya, cop-copan ya, tempatnya steker ya. Yang paling kanan ini ada tempatnya steker. Kemudian ini kayak tombol on off ya. Saya nggak seberapa kelihatan. Coba kita perbesar aja. Iya. Besar. Susah ya. Nah, ini adalah yang tadi saya katakan, ini adalah interface ya. Nah, kadang kita juga harus hati-hati, kita harus bedakan antara interface dengan port. Jadi ada beberapa router itu juga kita bisa nambah port. Ya, kalau apa bedanya port sama interface ya? Kalau interface itu berarti di dalamnya itu kita bisa punya colokan buat entah apa gitu, kayak fast Ethernet ya. Kalau fast Ethernet kan modelnya kayak gini. Ini kabel ini kabel konfigurasi. Kalau fast Ethernet kan dia modelnya kayak ya itu SJ45 itu ya. Nah, itu terus ini kayak SJ45, terus kemudian ada lagi nih, ada serial port, itu digunakan untuk point to point ya. Nah, ini ada juga yang lain jenis-jenis interface yang lain ya. Seberapa kelihatan jelas ya, berbesar juga gambarnya. Nah, bagaimana kita connect ke ini, ke Cisco iOS? Jadi kalau kita mau konfigurasi itu sebetulnya kita bisa lakukan lewat 3 cara. Yang pertama adalah lewat konsol. Lewat konsol ini, nah ini kabel konsol ini. Ini kabel ini digunakan untuk konfigurasi router ya. Jadi kita tinggal tancapkan ini ada lubang konsol di sini. Jadi ada 2 port yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah port konsol, yang kedua adalah port aux. Saya lupa port aux itu benar-benar sebentar. Oh, dia masuk. Ya, jadi kalau port aux itu adalah port yang tambahan yang digunakan untuk konfigurasi. Jadi dia digunakan kalau misalnya kita hendak connect keluar lewat modem. Itu yang kita gunakan adalah port aux. Nah ini port aux. Nanti kalian lihat, kita bisa melihat itu nanti. Nah, konsol itu kalau kita koneksi langsung ya, waktu itu device-nya itu ada di depan kita, itu kita konfigurasi via konsol. Ya, pakai kabel ini khusus, biasanya udah dikasih sama Cisco router. Ya. Ini portnya ini kayak SIM45 juga sih, saya lupa. Ini nanti connect ke router, ini connect ke komputer kita. Jadi pakai RS232C. RS232.
Kemudian yang kedua adalah lewat shell. Jadi kalau shell, kalau SSH, secure shell atau SSH ya. Kalian kemarin udah merasakan bagaimana melakukan SSH. Jadi kita connect, asalkan kita punya fingerprint dulu ya, kita bisa connect ke komputer tersebut. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah telnet. Jadi selain itu kita juga bisa pakai telnet. Nah, kalau Anda pakai SSH atau telnet, biasanya kita bisa gunakan putih untuk koneksinya. Kalau Anda pakai Windows ya. Kalau Linux langsung juga nggak apa-apa. Nah, nanti Anda masukkan di situ nomor IP-nya berapa. Kalau pakai SSH berarti portnya 22, kalau pakai telnet berarti portnya 23. Cuman sebetulnya telnet nggak disarankan. Kenapa? Karena pada telnet itu dia nggak secure, karena username sama passwordnya itu dikirimkan secara plain text. Nah, ini masalahnya. Nah, kalau Anda ada orang pakai Wireshark, kamu bisa ngelihat dia. Username Anda apa, passwordnya Anda apa, terus dipakai login ke tempat lain, ke router Anda. Nah, kalau mau menjamin keselamatan ya kita pakai SSH. Nah, tentunya kalau mau pakai SSH sama telnet ya routernya harus dikasih nomor IP, berarti kita harus masang di situ nomor yang biasa digunakan berapa, nomor IP yang bisa digunakan untuk ngontak dari luar ya. Karena kan kalau kita ngomong SSH sama telnet, ya kita kan nggak lihat device-nya ya, kita cuma tahu nomor IP. Nah, kalau gitu yang pakai adalah konsol masuk ke modem. Nah, ini adalah software yang bisa digunakan untuk koneksi, untuk SSH sama telnet. Ada banyak. Putih Anda udah tahu, kemarin kita udah pakai. Ada lagi selain itu ada Teratem sama Secure CRT. Ya, ini baru berguna kalau kita punya router beneran. Kalau punya router beneran, akhirnya kan cuma belajar dipakai tracer. Ya, sebetulnya sih apa bedanya Bu? Saya belajar dipakai tracer sama belajar router beneran. Ya. Kalau Anda belajar router beneran itu masalahnya banyak. Kabelnya yang nggak cocok, kabelnya yang putus ya, atau pokoknya macam-macam lah, nggak sinkron apa namanya antara ini apa namanya nggak sinkron antara tampilan sama ininya. Ya. Makanya kalau praktikum paling kita pakai sekitar 3 atau 4 router mikrotik ya, nggak banyak-banyak. Kalau kalian nanti kalau dipakai tracer, kita bisa naruh berapapun ya. Tergantung sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita akan masuk ke masalah navigasi daripada OS. Jadi ketika kita masuk ke iOS ya, mungkin kalian masih ingat ya. Ya, saya tunjukkan aja. Ini kalau di Google ini nggak bisa ya kasih co-host ya. Kalau di Gmeet ya. Iya Bu, nggak bisa Bu. Nggak bisa ya, iya. Oke, saya share pakai tracernya. Nah, ini pakai tracer 731. Favorit saya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita ngomong dipakai tracer, ini ada network device. Kalau network device berarti di sini ada macam-macam, apakah itu router. Kalau mau pilih switch ya tinggal kita klik switch. Kita mau pakai hub ya pakai aja hub. Mau pakai wireless device, dikasih device banyak, kita tinggal milih. Mau pakai ini apa security ya,
saya belum pernah pakai ini. Nah ini dua ini saya belum pernah pakai, PT Cloud itu. Itu biasa pakai kemarin. Nah kalau kita mau pakai end device ada macam-macam, kita bisa milih mau pakai PC, pakai laptop, server, dan sebagainya. Printer ya lengkap lumayan. Kemudian ini ada komponen, saya juga nggak pernah pakai ini, gimana cara pakainya juga saya nggak tahu. Nah kabelnya pakai ini. Kemudian ini adalah ini biasanya kalau device-device yang sering dipakai ya, dia disimpan di miscellaneous ya, kemarin saya baru pakai 960 udah 18 begini. Nah ini yang tadi multi user, saya belum pernah pakai ini, nggak tahu gimana caranya pakai, harus Google dulu. Oke, kita lihat di sini kita punya satu router. Sebetulnya kalau kita ngomong router kita bisa pilih aja yang saya sukanya PT ya, PT router, bukan karena alasan apa-apa, karena di sini interface-nya banyak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini PT router ya, kita ini kelihatan ya. Nah di sini kita punya banyak tempat ya, ada 1, 2, 3, 4 bisa kita geser-geser. Nah, bagaimana kita menyesuaikan interface dengan konfigurasi kita? Nah, ini sebetulnya kita bisa pilih interface apa yang tidak kita gunakan di paket tracer. Caranya kita matikan dulu, kemudian kita buang yang nggak sesuai. Katakan ini ada fiber ya. Fiber ini buat apa sih? Saya juga nggak tahu. Karena saya nggak pernah pakai fiber juga. Nah, ini kita bisa milih. Nah, kita bisa milih pakai apa? Apakah Anda pakai ini RJ11? RJ11 bukan buat ini, dia buat telepon. Biasanya kalau modem pakai ini. Kemudian ini adalah airport. Nah, kita bisa pakai ini. Ini kalau 10 desti ya, 10 megabit. Atau kita pakai fast ethernet 100 mega. Lainnya 100 mega. Atau pakai gigabit 1 giga. Kita tinggal pilih aja. Atau kita pakai ini, apa ini? Ini untuk fiber. Ya, fiber yang 100 giga, 100 giga. Ini fiber yang 1 giga. Kemudian ini apa? Ini adalah, oh ini kalau Anda mau pakai serial. Serial itu yang koneksi yang kayak untuk Z itu ya. Nanti kita coba pakai aja. Bu, permisi Bu. Iya, kenapa Dek? Kelihatan nggak? Kita nggak kelihatan yang pop-up UI. Oh, ya wes, terima Cuman kasih. yang tampil. Iya, cuman lihat router aja ya. Iya Oh, Bu. ya wes. Oke. Oh iya ya. Oke, nah ini harus masuk ke sini ternyata. Nah ini coba ini lihat. Nah ini tadi sampai mana? Ini, nah ini kalau misalnya kita pakai S ini, oh ini pakai serial ya. Kita coba nanti. Terus ini apa lagi? Ini serial sama apa ini? PPP, JTE. Oh ini serial ditambah satu port lagi. JTE DCE ini kalau JTE DCE ini biasanya apa namanya sama modem. Nah ini kalau misalnya, nah biasanya kalau misalnya ini kan kalau kita nggak pakai itu harus ditutup, ya, kayak gini. Ya. Nah kalau mau nyalakan aja ya, kalau mau matikan. Kita nggak bisa nambah dalam keadaan dia nyala ya, pasti nanti ada warningnya kayak gini, nggak mau dia. Jadi harus dinyalakan. Jadi gampang banget pakai tracer itu ya. Network simulator yang paling mudah dipakai. GNS nggak semudah ini. Entah karena GNS saya suka lewat atau, tapi nggak akan semudah pakai tracer. Saya juga pernah pakai satu lagi itu NS2 ya, itu simulator itu juga. Tapi kalau NS2 memang bukan untuk ini ya, bukan untuk konfigurasi. Kalau NS2 lebih ke arah simulasi yang terjadi, protokol yang terjadi di ini. Jadi it's a must gitu ya, Anda harus menguasai pakai tracer. Nggak ada
nggak ada kata enggak. Nah kalau kita mau nambah, kita tambah aja. Ini katakan ini juga apa bedanya? CGE. Nah ini kan apa namanya? Nah ini kalau sudah kita nyalakan. Nah kalau kita nyalakan di sini ada CLA, kita lihat. Nah dia sudah mulai masuk mengangkut, dia mau ngangkut image-nya, image filenya. Nah ini kasih aja nih. Ya, sebetulnya ada masuk yes itu mungkin bisa juga sih, cuman saya nggak kebiasaan. Biasanya saya konfigurasi langsung di ini ya, di CLI-nya, bukan lewat dialog seperti ini. Nah ini yang kita lihat ini adalah user exec mode. Kalau kita mau melihat komen, kita tinggal kasih tanda tanya aja. Nah di sini komennya nggak banyak, ada connect, disable, disconnect, enable, dan sebagainya. Nah gimana kita masuk ke modul yang lebih ini? Nah ini. Nah kalau kayak gini gimana? Ada translating gitu ya, domain saver. Ini kalian Ctrl Shift 6. Ya, Ctrl 6 ini ya. Ini harus hafal ya. Seringkali kadang kita itu salah naruh komen, tiba-tiba dia hang. Ya kayak bukan hang ya sebetulnya, dia ini apa namanya? Ya kan di translating tadi nggak selesai. Kalau di komputer saya selesai dengan Ctrl Shift sama 6. Nah, kita masuk ke user user privilege mode. Ya. User privilege apa? Privilege pokoknya kalau ini kalau kita masuk, nah ini yang disebut sebagai privilege mode. Artinya apa? Ini adalah mode di mana komen-komennya jauh lebih banyak ya, dari yang tadi. Nah ini bisa kita pasang password sebetulnya. Nanti Anda akan belajar itu. Iya, saya dua ya. Tapi kalau hari Selasa itu nggak ngajar sama sekali ya. Saya bisa mengerjakan fungsi aneh. Ternyata hari Rabu. Oke, kembali lagi ini user privilege mode. Ya, kalau tadi user execution, apa sih namanya? Jangan-jangan saya lupa. User exec mode, satunya satunya privilege exec mode ya. Jadi tadi user mode sama privilege mode ya. Jadi kalau tandanya lebih besar itu user exec mode, terus kalau ini adalah user privilege mode. Nah, ada lagi adalah configuration mode. Berarti kita masuk configuration ya. Sebetulnya enaknya pakai tracer adalah kita bisa ngasih tab. Jadi kalau kita tab, nah kalau tab ini CO kayaknya nggak anu ya. Nah di sini CO ada banyak ya, ada configure, ada connect, nah copy. Karena itu dia nggak mau bereaksi waktu saya cari. Kalau saya kasih N juga dia bingung antara configure atau connect karena sama-sama N-nya. Ya copy udah bilang dari dia. Kalau saya kasih const, nah saya kasih tab langsung. Configure apa? Nah, ternyata cuma satu, apakah itu pakai terminal atau enter. Ya, saya pakai aja terminal. Ya. Kalau mau keluar, kita bisa gunakan exit. Ya, kalau exit itu keluarnya satu step. Ya, kembali ke user exec mode. Bentar ya.
Oke, ini adalah user exec mode ya. User exec mode ya. Kita masuk enable, kemudian P. Ini perhatikan saya nggak nulis lengkap ya, saya pun nggak ngasih tab ya, tapi dia masih tetap bisa detect. Begitu enaknya pakai tracer ya. Nah kalau selain kita bisa gunakan exit untuk keluar daripada mode berikutnya, kita bisa gunakan juga N. Nah kalau N dia langsung keluar kemana? Ke privilege exec mode. Ya. Kalau mau keluar dari sini kita bisa gunakan. Coba kalau N lagi nggak mau dia, maunya exit. Control Shift 6. Ya. Enable contain. Nah dari sini kita bisa masuk ke configuration console. Ya kita mau konfigurasi console. Ya kita nggak tahu habis itu apa misalkan. Nah ini. Nah kita bisa masukkan passwordnya dan sebagainya. Misalkan ini apa aja komennya. Password. Ya kalau kita ngomong konfigurasi, apa yang biasa dikonfigurasi? Yang biasa dikonfigurasi itu adalah kita keluar aja dulu. Ya, host name. Misalkan kasih aja ini R1. Nah, ini udah pindah R1. Nah, apalagi yang bisa kita ganti? Biasanya yang kita masukkan itu banner banner MOTD. Jadi kalau Anda login ke router itu yang pertama ditambahkan itu adalah banner MOTD. Banner MOTD. Itu di mode ada, kalian tinggal ngikutin aja. Misalkan nggak sempat nyatet. Pakai misalnya saya pakai dan. Nah, perhatikan karena saya mengawali dengan dan, maka saya harus akhiri dengan dan juga. Misalkan, don't mess up with my computer. Kasih aja dan juga. Nah, apa efeknya? Coba kita exit. Kita end terus exit. Nah, di sini Anda masuk, kita nah ini adalah banner. Ini yang tadi kita. Kalau kita masuk, enable. Kemudian apalagi yang penting? Yang penting adalah, jadi tadi config, kita bisa konfigurasi macam-macam. Jadi hanya di configuration mode ya. Jadi komen itu hanya jalan sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau tempatnya di user exec mode, dia nggak akan ada di configuration mode. Atau sebaliknya, kalau adanya di configuration console, ya dia nggak akan ada di configuration PTY atau yang lainnya, configuration interface. Nah, kalau kita mau masuk ke interface, nah kita bisa gunakan ini. Ada berapa interface di sini? Misalkan. Nah, dari mana saya tahu saya pakai FA00 atau yang lainnya? Coba Anda lihat di sini. Nah, ini misalkan di sini saya hubungkan sama PC. Nah, ini kabel. Nah, ini ada, nah ini interface pertama yang dipakai di router itu adalah FA00. Jadi Anda harus ngecek ini. Kalau Anda tulis tadi interface FA10, FA01, ya nggak akan cocok ya. Jadi Anda harus gunakan. Nah, seringnya itu masalahnya adalah di sini ya. Jadi seringkali dipakai tracer itu kalau Anda cek itu ada yang namanya hide. Nah, kadang-kala kita bisa nge-hide di sini ya. Jadi pastikan aja nggak ada yang ter-hide ya. Kalau ter-hide nanti dia nggak akan kelihatan. Atau kelihatan di sini ya. Namanya interface di sini.
Jadi paling enggak harus ada show device name labels ya. Nah kalau kita show in ini, nah ini berarti apa? Ya nanti ini kelihatan terus. Nah ini kelihatan terus. Kok tadi kan cuman ada waktu ini ya. Tapi karena kita pakai always show, pilihan di situ ya kelihatan. Oke, kembali lagi kita konfigurasi. Nah itu kalau konfigurasi interface. Nah apalagi yang bisa dikonfigurasi kalau di router biasanya sebetulnya sih saya sering komplain pakai tracer. Kenapa Pak? Karena pakai tracer sendiri sebetulnya nggak terlalu lengkap juga komennya ya, tapi ya paling nggak untuk belajar sih nggak apa-apa sih. Cuman kadang kalau kita pengen nyoba konfigurasi yang lebih ini ya, lebih kompleks itu pakai tracer nggak bisa dipakai, jadi kita harus lari ke GNS atau ke simulator lain. Nah coba kita lihat di sini. Nah kita nah ini kita berarti, nah ini ada, tapi kan tadi kita di FA00 ya, kita exit ya, berarti interface FA00 ini yang connect sama, nah kita kasih IP address katakan 192.168.1.1.255. Nah masnya berapa? Kalian belum dapat ini teorinya mengenai apa itu IP, apa itu netmask, tapi kita ikutin aja ya. Jadi IP itu pasangannya adalah netmask. Netmask itu digunakan untuk menentukan berapa network address. Perhatikan ketika suatu paket sampai di router, yang akan dia lihat pertama adalah kan dia ada, itu kan dia kan ada ini ya, destination IP address sama netmasknya. Apakah netmasknya sesuai enggak? Apa kalau kita cari network addressnya apakah dia sesuai enggak? Kalau sesuai maka dia akan diteruskan, kalau enggak kayak network address itu kayak jalannya gitu ya. Kalau ini kan nomor IP itu adalah nomornya. Nah kalau ini nomor networknya berapa? 192.168.1.0. Dan nanti kalian belajar itu ketika Anda masuk mengenai ini. Kita masuk, karena jangan lupa di situ itu no shutdown ya. Selesai kita exit. Apalagi, nah ini ya, yang Anda tunjukkan di sini adalah, yang saya tunjukkan ini adalah configuration untuk interface ya. Menu untuk konfigurasi interface apa aja, banyak sebetulnya, apa aja di situ. Nah ini soalnya penting ini memang ya. Kita bisa ngeset bandwidth, kita bisa ngeset MAC, kita bisa ngeset macam-macam. Description juga ada di sini ya, biasanya description. Ini sering kelupaan, ini sebenarnya vital, kalau apalagi kalau kita ngomong Cisco, bukan Cisco ya. Ya. Nah, tiap-tiap komen itu jangan lupa, begitu Anda ngasih nomor interface, jangan lupa interface-nya dinyalakan pakai perintah no shutdown. Kalau Anda nggak pakai no shutdown, bilang. Kalau kita mau menghapus, ya berarti kita kasih aja ini apa? No IP address 92.168. Sebetulnya kita bisa copy sih dari sini. Kalau kita mau menghapus, kita bisa gunakan no di depannya.
kalian juga harus bisa menghapus. Siapa tahu konfigurasi kalian salah. Ya. Masa mau di restart routernya? Ya bisa aja sih, tapi kan konfigurasi kalian semua hilang. Nah, ini kalau Anda mau melihat konfigurasi yang saya lakukan, Anda bisa lihat di do show. Sebetulnya harusnya show running config ya, tapi nanti saya tunjukkan ke kalian gimana ngeceknya. Ini cuma ngelihat. Nah, ini IP-nya tadi 400 ya. Ini kan saya kasih no. Nah, IP address-nya hilang. Kita pasang lagi aja. Kita ulangi tadi, kita lihat running conf ya. Nah, IP-nya udah masuk. Jadi kalau di paket Cisco router itu kita tinggal tambahkan no aja di depan komen yang kita pengen hapus. Nah, ini kalau kita konfigurasi interface, ya. Kemudian apalagi yang penting, jadi ada 3 tadi, description, IP address, kemudian no shutdown. Lah kalau apa namanya? Kenapa kita harus kasih shutdown ya? No shutdown itu untuk menyalakan interface ya. Kalau kita mau matikan first, kita tinggal kasih shutdown aja. Nah, lihat ini dia jadi down. Kalau kita lihat dia doshoran di situ, ya, IP-nya tetap ada ya, tapi di sini statusnya adalah shutdown. Ya, artinya kita nggak nyalakan. Nah, selain itu yang biasa kita konfigurasi selain interface itu juga kalau kita ngomong basic ya. Itu sebetulnya kalau kita ngomong basic apa namanya konfigurasi itu antara router sama switch itu sama ya. Jadi kita bisa ngasih description, kita bisa ngasih IP address ya. Kita bisa nyalakan interface. Nah, kita bisa juga client console ya. Kita juga pasang password. Rata-rata seperti itu. Jadi yang berlaku di sini rata-rata berlaku juga di switch. Jadi nanti jangan protes ke saya bilang, Bu, saya nggak diajarikan konfigurasi switch. Oh, sama aja. Router sama switch. Apalagi kalau dasar konfigurasi. Nah, ini kalau kita konfigurasi router. Kita konfigurasi konsolnya. Nah, kita pasang passwordnya. Ya, jadi password ini akan jalan ketika Anda pertama kali menggunakan. Katakan passwordnya itu adalah Cisco. Kemudian kita juga set juga secret enable password. Oh, nggak bisa dari sini ya, dari configuration ini ya. Coba kita exit aja, N aja. Ya. Nah, kita coba exit. Nah, nah ini kita masuk ke enable. Oh, lupa satu. Ya. Saya tadi lupa menambahkan login. Dan console no password Cisco. Nah, harus ada ya.
harus ada loginnya. Jadi kalau nggak ada loginnya dia nggak bisa. Kemudian kita nah ini begitu masuk ke banner, ketika kita mau masuk ke user exec mode kita udah diminta password. Kita masukkan aja password ya tadi Cisco. Nah, bagaimana dengan masuk ke enable? Nah, ini belum kita password juga, tapi kita bisa lakukan itu. Caranya gimana? Jadi enable password. Jadi ada dua jenis password sebetulnya, yaitu enable password sama enable secret. Ya. Kalau Anda set dua-duanya, maka yang diaktifkan itu adalah enable secret. Ya. Apa bedanya enable secret sama enable password? Kalau enable password itu dia nggak dienkripsi. Lebih baik sih yang kita setting adalah enable secret ya daripada enable password. Tapi kita akan coba set dua-duanya. Sekarang apa namanya judulnya adalah kelas. Passwordnya isinya adalah kelas. Nah ini beda dengan konsol tadi, kita harus pakai login. Ini enggak, kita langsung. Ini Cisco, ini password konsol dulu. Enable. Nah ini di passwordnya sama dia. Kelas. Nah kalau kita mau melihat konfigurasi kita bisa pakai show run. Show R aja sudah kelihatan. Nah ini kelihatan hostname-nya tadi kita set, enable password. Nah ini kan nggak dienkripsi ya. Nah kalau ada orang yang bisa buka running account Anda, berarti dia tahu nanti semua password Anda. Nah ini konsol juga, passwordnya Cisco. Nah perhatikan bahwa ketika kita ngomong running konfigurasi itu disimpan di RAM. Artinya apa? Kalau komputernya dimatikan dia akan hilang. Nggak percaya? Tekan aja ini. Nanti hilang semua. Tapi nanti aja ya. Kita selesaikan dulu enable secret. Nah, sekarang berikutnya kita masuk, kita set enable secret. Yeah. Enable secret. Kelas 1 misalkan. Passwordnya saya ganti. Do show run. Kalau kita dari configuration mode, ya bukan dari ini, kita harus tambahkan do di depannya. Tapi kalau Anda dari privilege exec mode yang ini, ya, Anda tinggal tulis aja SH spasi R gitu aja langsung keluar. Tapi kalau di luar itu Anda harus pakai do, ya, karena memang tempatnya. Nah, Anda bisa ngelihat di sini. Nah, secret ini langsung terenkripsi passwordnya. Tadi kan kelas 1 ya. Tapi untuk yang enable password dia enggak. Nah, terus kemudian apa lagi? Nah, konsol masih tetap seperti ini. Nah, gimana kita ini apa namanya? Coba kita keluar dulu di sini. Exit. Nah ini Cisco enable. Nah di sini kita pakai kelas atau kelas 1? Nggak mau ya. Yang digunakan adalah enable secret, ya, bukan enable password. Jadi kalau ada dua-duanya, maka yang digunakan oleh paket tracer adalah enable secret. Oke, terus kemudian apalagi yang bisa di password yang biasa di ini, jadi ada dua password, password console, password enable password, kemudian enable secret. Kemudian yang terakhir ini adalah VTY. Ya.
VTY. Nah, ini kita bisa ngelihat di showrun. Sebelumnya kita lihat di showrun ya, di showrun. Di sini dipakai, dijelaskan nggak? Oh, belum. Di bawah. Nah, ini VTY-nya pakai 04. Ya. Jadi kita pakai itu nanti. Lain VTY. Nah, di situ apa aja? Kita set password di sini. Password VTY ini gunanya untuk apa? Jadi ini adalah kalau kalian koneksi dari luar. Kalau tadi konsol ya, enable secret, enable pass ya. Itu dilakukan ketika Anda berada di dekat router. Dan kalau Anda berada di luar router itu kan Anda gunakan telnet atau SSH. Nah, ini yang di set adalah VTY-nya, passwordnya apa? Ya, konsol nggak berlaku di sini. Katakan aja di sini Cisco 2. Nah, jangan lupa di sini login. Ya. Kemudian apa lagi yang di sini biasa yang biasa kita set adalah transport ya. Input. Ya, jadi dia terima input dari apa? Telnet atau SSH. Ya. Nah, kita tulis aja telnet SSH. Sebenarnya mungkin kita bisa kasih aja transport input all gitu ya. Kalau kita nggak mau nulis satu persatu kayak gini. Ya, kalau kita mau lihat showrun. Nah, ini sudah. Nah, sekarang gimana supaya password kita akan tetap terenkripsi? Ya, jadi gimana kita mengenkripsi password yang ada di sini? Karena di sini konsol sama VTY ini kan masih password plain ya. Plain itu artinya dia nggak ini ya. Beda dengan secret, secretnya udah oke. Udah dibikin kayak gini. Enable password juga sudah enggak terenkripsi juga ya, cuman secret aja yang terenkripsi. Nah, kita bisa gunakan service password encryption. Ini ada semua di modul kalian, dibaca lagi. Nah, coba kita lihat dulu show. Nah, ini kalian lihat enable secret, enable passwordnya sudah terenkripsi ya. Konsol passwordnya terenkripsi, PTY-nya juga terenkripsi. Kalau Anda lihat juga di sini apa namanya? Tadi kan kita perbolehkan dua ya, telnet sama SSH. Tapi di sini cuma tertulis telnet aja, ya. Karena memang levelnya di sini lebih tinggi SSH. Oke, sekarang kita coba matikan routernya. Kita matikan, celaka. Wah, konfigurasi saya hilang semua. Dia nggak bisa jalan. Nah, pada kasus pakai tracer, sebetulnya kalau Anda bikin konfigurasi, Anda tinggal di close aja asalkan di save ya. Di save di modulnya. Nah, bisa masuk kan? Berarti password tadi udah hilang semua. Show run. Termasuk juga apapun konfigurasi kita lakukan akan hilang. Karena kita shutdown. Ya. Nah, supaya konfigurasi yang kita punya itu tetap tersimpan apa yang kita lakukan. Misalkan di sini katakan aja saya ganti aja hostname aja ya.
Nah, kita bisa save. Saya nggak dari sini. Harusnya dari sini sih. Copy running config ke startup config. Di enter aja. Nah, saya matikan. Saya nyalakan. Ini saya cuma ganti hostname-nya aja. Nah, kalian lihat ini masih tetap R1 bukan router lagi. Berarti apa? Konfigurasi tadi disimpan sama routernya. Nah, hostname-nya. Kalau misalnya kalian cuma save aja, ya itu nggak masalah ya, sepanjang kalian nggak menekan tombol off di routernya. Ya, karena itu kita harus melakukan copy running config-nya ke startup. Nah, sekarang kalian pasti bertanya ke saya, ya, apa bedanya startup sama running? Kalau running itu adalah konfigurasi di RAM. Kalau misalnya routernya dimatikan, konfigurasi hilang saat itu. Kalau startup, ya, itu adalah konfigurasi yang di-load ketika router pertama kali dijalankan. Nah, makanya tadi kan kita lihat tadi begitu jalan dia langsung pakai konfigurasi tadi kan. Ya. Ya. Nah, seberapa penting ya? Penting ya. Cuman ya kalau kalian dipakai tracer ya nggak apa-apa, di save aja, save as gitu, kasih nama PKT apa gitu ya. Tapi kalau kalian di router asli kan nggak gitu. Kalau di router asli, kalau kalian lupa nge-save, kalau kalian matikan router ya hilang semua konfigurasinya. Karena itu kita harus secara otomatis setiap kali selesai melakukan konfigurasi kita harus ngopikan running ke startup. Ya. Nah, kalau startup ini itu dia nggak disimpan di RAM, tapi dia disimpan di NVRAM. Karena itu dia lebih statik. Jadi walaupun listriknya mati, dia akan tetap di load. Ya, NVRAM itu semacam kayak memori yang semi hard disk ya. Jadi dia bisa menyimpan konfigurasi. Oke, saya wrap up dulu ya. Jadi kita tadi belajar banyak hal ya. Bagaimana menambahkan interface secara fisik ya di router. Kita juga udah belajar mengenai bagaimana apa yang disebut sebagai user exec mode, ya, user privilege mode, ya, configuration mode, ya. Kemudian ada lagi interface configuration, ya, LAN configuration, VTE configuration. Kita juga udah belajar mengenai konfigurasi dasar. Apa aja dasar itu? Hostname-nya diganti. Yang kedua apa? Yang kedua yang diganti adalah apa tadi? Yang kita ganti adalah banner. Kita tadi belajar ngeset banner juga. Kemudian kita juga ngeset mengenai IP address. Nah, IP address ini jangan lupa interface-nya harus dinyalakan dengan perintah no shutdown. Kalau kita mau menghilangkan komen, ya, menghapus komen, kita tinggal tambahkan no di depan perintah tersebut. Kemudian apalagi yang kita pelajari di sini? Kita juga belajar mengenai ada beberapa jenis password. Yang pertama adalah password console, ya, lain kita masukkan password pakai perintah password, ya. Jangan lupa ada loginnya. Ada lagi VTY, itu digunakan untuk password ketika kita koneksi router dari luar, ya, apakah lewat telnet atau lewat SSH. Sama juga line VTY 04 passwordnya apa, login.
Kalau pada VTY kita harus tentukan juga kita bisa mengakses router tadi lewat apa? Lewat telnet atau SSH. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai ada dua jenis password lain, yaitu enable password dan enable secret. Kalau dua-duanya di set yang digunakan adalah enable secret. Apa bedanya secret sama password? Bedanya kalau secret itu dia enkripsi, tapi kalau enable password enggak. Nah, kalau kita pengen mengenkripsikan semua password kita bisa gunakan perintah service password encryption. Oke, sampai di sini ada crossing dari kalian. Ya, seringkali yang saya lupa adalah description kalau dari pengalaman saya ya. Description terus karena memang nggak biasa ya. Tapi sebetulnya description itu penting ya. Kenapa kok penting? Karena kita kan nggak tahu. Kita memang connect ke router kita, tapi di situ kita tahu. Misalkan kita connect lewat FA00. Ujungnya itu connect ke siapa? Apakah dia ke ujungnya connect ke PC? Apakah dia ke switch? Apakah dia ke router lain? Ya, kita kan nggak tahu. Ya. Jadi fungsi description adalah menambahkan keterangan tersebut. Ada crossing dari kalian? Ada yang miss di sini? Ada yang kurang jelas? Ada yang komen. Oke, coba. Nah, ada satu hal lagi ya yang saya bingung. Hari ini kita nggak punya laporan ya. Di situ saya kasih, nanti saya tunjukkan gimana caranya pakai file PK. Sebenarnya kita sudah hampir selesai materinya. Ya, jadi nggak boleh ada yang ini ya, fobia sama pakai tracer ya. Jadi saya minta nanti selesai kuliah konsep jaringan ya, harusnya kalian bisa melakukan konfigurasi dasar. Mungkin ini agak miss ya, seperti yang saya katakan tadi sama teori, tapi mungkin kalian teori sekarang sampai ke fisikal ya. Ya, kalau di lab kita bisa melakukan cabling ya, tapi kita nggak di lab. Ini nggak enaknya sih ya. Kalau sebelum pandemi kayak gini mungkin praktikum kalian bakal lebih berwarna gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ya mengenai, kalau kita ngomong sertifikasi dan sebagainya, itu sebetulnya ya konfigurasi itu yang paling penting. Ketika kita cuma bisa praktikum pakai tracer ya, di situ kita diasah sebetulnya ya, berapa jenis konfigurasi untuk switch atau router yang Anda kuasai, dan itu nggak mungkin Anda pelajari ketika kita praktikum offline. Depends. Karena kalau misalnya ini kita, karena kalau misalnya katakan tadi ya, seperti kalau saya biasa praktikan sama anak-anak itu berapa, katakan saya satu kelompok itu 4 anak, paling pegang 3 router itu aja konfigurasi cuma sekedar network aja belum tentu selesai. Kenapa? Karena masalahnya banyak. Nah, kalau Anda pakai tracer kayak gini ya, kalian nggak akan mendapatkan kendala-kendala seperti kabel dan sebagainya. Akibatnya apa? Kita bisa baca lebih banyak.
Kalau Anda CCNA juga Anda nggak akan ini ya, nggak akan disuruh melakukan capling ya. Yang dilakukan adalah konfigurasi. Switch ataupun router. Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Coba di sini, ini ada 2 orang yang nggak ada, ini siapa ya? Oh iya, tadi ada temanmu yang izin saya vaksin ya? Iya Bu. Dia belum datang. Untuk satu orangnya itu Bu, dicutikan kampus. Jadi belum bisa lanjut. Permisi Bu. Aku nggak dengar ya, kayaknya kalian ngomong, tapi kok, oh ya Allah, belum saya ini ya, sebentar. Belum saya, iya ini sebetulnya harusnya saya unmute semua ini. Kayak saya sudah 1 semester tapi masih ada aja sebetulnya. Ini bisa unmute semua ya, caranya gimana? Sisi, koyo kudu dianu siji-siji ya. Unmute semua satu-satu. Kok nggak bisa ya? Ini gimana caranya? Ini saya nggak bisa unmute, kenapa nggak bisa unmute ini? Ini ada yang tanya. Saya udah bisa login. Sudah bikin login di ini. Apa namanya? Di ini aja kan. Udah bikin login di ini saya nggak bisa dengar. Saya nggak tahu kenapa. Di aja. Oh, astagfirullahaladzim. Halo, iya gimana Subhan? Ya, halo, Bu. Sudah bikin login di ini? Saya udah dengar. Sudah bikin login di ini apa? Netakat. Harus bikin login di situ. Iya Bu, ini saya ke situs Neta Chat itu terus saya login. Oh, masih belum bisa? Iya, aku nonton gitu. Not fun. Iya Bu. Oh, aneh. Kamu pakai apa ini? Emailnya pakai apa? Pakai email Pens. Pakai email Pens ya? Iya. Ya, aku nggak bisa nggak ya? Sebentar ya. Mungkin tadi teman-teman juga ada yang itu Bu sama. Kayaknya. Apa? Kayaknya nggak perlu deh. Saya coba. Sebentar, tak lihat nih. Seingatku nggak harus di oke sama admin, maksudnya. Kamu udah bisa login di Netakat? Belum? Di Netakatnya di idcisco.com. Kalau Ya, Bu, nggak juga. bisa bisa. Aku not phone gitu. Iya bisa login tapi aku not phone gitu. Apa not phone? Ya, Bu. Itu kesalahannya memang pernah terjadi. Maksudnya ada juga orang yang punya masalah yang sama. Masih harus diaktifkan. Kayaknya
Apa gara-gara ini ya? Emailnya nggak verified. Tapi ini. Nggak dapat activation email ya? Selamat datang gitu nggak dapat ya? Iya Bung. Padahal ini apa linknya itu new user welcome page gitu, tapi tulisan aku not found gitu. Enggak. Sewaktu kamu daftar itu kan harusnya kan ada semacam ini apa namanya, selamat Anda telah mendaftar di ini gitu. Harusnya ada semacam itu. Dapat enggak? Jangan-jangan kamu belum aktifkan atau apa? Oh ya Bu, saya cek dulu. Banyak yang dapat masalah itu ya. Ada beberapa ya. Yang lain lancar-lancar aja ya. Soalnya nega ini kita nggak usah panik. Ini harus diselesaikan. Kalau kalian nggak bisa login, itu nanti kalian cuma bisa nge-save itu 3 kali. Cuman saya sendiri nggak tahu apakah memang instruktur bisa ya membantu kalau memang ada masalah itu. Saya perlu belajar. Apakah memang harus ada tapi ya harusnya sih enggak ya. Kalau instruktur memang kan harus dapat okean dari ini dari fasilitator, tapi kalau siswa harusnya enggak masalah. Oke, sambil nunggu temanmu ya. Sebetulnya kalau kita ngomong konfigurasi ya di NetAcad itu soalnya kita nggak pakai kabel kayak gini, jadi kalau kita mau mensimulasikan apa yang terjadi di ini ya apa saya coba ya. kita jadi kalau Anda di real world ya, kalau misalnya kita biasanya konekkan kabel ya, ini dari konsol, dari sini konsol, dari port konsol masuk ke RS232. Nah terus kemudian kalian buka di sini ya, desktop. Nah ini yang digunakan bukan command prompt tapi terminal. Mungkin yang biasa konfigurasi itu biasanya kita lakukan di terminal. Tapi kalau kita pakai kabel konsol kayak gini, maaf kebalik. Harusnya tadi kan dari command prompt. Jadi kalau kita mau ngeping atau apa itu kan semua dari command prompt. Kalau kita mau melakukan konfigurasi kita lihat dari ini. Nah ini kita masuk login di sini. Permisi Bu, izin interupsi Ya. Bu. Iya. Itu share screen-nya masih di tampilan Cisco-nya Bu. Oh iya ya, sebentar. Iya sih. Tadi udah ngelihat ya caranya menggunakan kabel konsol tadi ya. Nah itu jadi di sini kalau di sini itu kita buka lewat terminal, ya kemudian kita oke kan. Ini nggak usah dibuka filenya. Nah kita on. Nah ini persis apa yang Anda dapatkan.
Ya. Tinggal masukkan aja misalkan interface FA 00 ini address kurang, masih belum masuk. Nah, enak kan ya? No, jangan lupa no shutdown. Nah, kalau udah selesai, kita kopikan ke config ke startup. Nah, ini berarti udah tersimpan. Nah, sekarang yang penting sebetulnya ketika kita bicara mengenai end device itu yang dikonfigurasi apa? Nah, ini biasanya. Nah, kalau kita pakai ini kita bisa masukkan aja 192.168. Tadi kan 1.1 ya, katakan ini 1.100. Nah, nesmasnya kita pakai kelas C 25. Default gateway-nya tadi connect ke 1.1. Kamu nggak ada kelas, Tando? Ada, ini mati. Berapa hari? HP-nya mati. Gak di sekolah. Lalu ditelepon lagi, mati. Oh gitu. Nah, ini kita sudah konfigurasi apa namanya, kalau kita mau melihat ininya kita bisa lihat di ini command prompt. Nah, IP config. Nah, kelihatan tadi, nah ini sudah kita masukkan tadi 1.100 dan masih segitu, gateway-nya segitu. Gampang banget dan menyenangkan gateway itu. Terus apa lagi ya? Nah, ini kalau end device ya. Jadi router sama switch bedanya apa, Bu? Sama ya. Kalau tadi masalah description dia juga sama ya. Password console juga seperti itu. Password PTY juga seperti itu. Enable secret, enable password, ya semua sama. Nah, ini konfigurasi dasar. Nah, saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana pakai file PKA yang tadi. Sampai di sini belum ada pertanyaan ya. Oh iya, supaya nanti anu aja, jawab di saya ya, kalau memang masih ada masalah. Atau yang lainnya juga, saya yakin nggak cuma Subhan aja yang punya masalah itu ya. Tapi yang lain nggak mau cerita. Oh iya Bu. Iya, Ini gimana? Profil dulu ya Bu, kayaknya. Apa? Melengkapi profil dulu. Melengkapi profil. Ya. Ya, coba. Ya. Ya, saya coba dulu. Makasih Bu. Oke, ini tadi saya kasih kalian file PKA itu buat dicoba-coba. Ya, bukan cuma buat dilihatin aja. Ini pakai nomor berapa? Saya punya banyak soalnya. Itu yang kemarin ITN itu kan bisa download itu di situ itu folder. Nomor berapa ini? Bentar, saya share ke kalian. Dua 291 sama 1043. Jadi kita coba aja switch ya. Nah, ini di-OK-kan aja. Nah, di sini ini ada keterangan ya, apa yang harus kalian lakukan. Ya. Nah, di sini ini ada switch yang kita harus konfigurasi. Dan konfigurasi seperti yang disebutkan di sini. Dibaca dulu objektifnya apa. Ya. Kemudian kita lihat di situ apa yang harus kita lakukan. Ya. Pertama,
gunakan console collection to access the switch. Ya. Ini kelihatan nggak ya? Permisi Bu, belum share screen. Oh ya, belum share screen ya. Ya Bu. Oh iya. Oke, ini adalah, jadi kalian bisa ngelihat di sini ya. Ini adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan. Jadi ada instruksi, ada skenario, ada ini. Ya. Nah, Anda disuruh ngeset macam-macam ini. Ya. Use a console connection to access each switch. Ya. Jadi kita nggak boleh pakai terminal langsung seperti yang tadi saya lakukan, tapi Anda harus pakai kabel konsol. Kelihatan. Ini masuk ke saya langsung masuk ke terminal. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan ya, saya share lagi. Kok ya Interscape. Nah ini dia udah masuk. Nah ini saya pakai terminal. Nah di sini Anda disuruh ngasih apa tadi komennya. Ya. Saya nggak bisa ini nanti pindah-pindah lagi ya. Use a console connection to access each switch. Kemudian name ASB1 and ASB2 pada tiap switch. Berarti host name ya. Enable content. Host name ASOW -1. Oh ada spasinya. Use use AXABK 6K untuk semua line. Berarti konsol sama PTY passwordnya ini. Line konsol password, jangan lupa ada loginnya ya. XAB6K. Login. Kemudian line PTY, biasanya 04 ya. Kalau nggak bisa nanti pasti kita kelihatan password apa tadi, XAW6K. Ya. Kemudian use 6EGUP secret password. Ya, untuk ini berarti kita end dulu aja. Masih harus kompetisi. Enable secret. 6EBAP. Ini harus sama persis ya. Kalau dia nggak sama persis dia nggak mau. Ya maksudnya bisa kita masukkan tapi nanti nggak dinilai. Nah, Anda disuruh encrypt di sini. Nomor 5, encrypt all clear text password. Berarti tadi service password. Nah, kalau mau ngecek do show run. Nah, di sini habis itu configure an appropriate message banner. Ini apa seharusnya bannernya? Nah ini masalah banner ini sebentar ini berapa sih?
sebenarnya nggak sama, itu masalah itu. Saya bisa aja nulis unauthorized access to this dispute is prohibited. Itu standar itu. Tanda apa ini? Stack. Kemudian tadi disuruh apa? Habis itu disuruh ngeset configure addressing for all device according to the addressing table. Nah, kita lihat di situ addressing table-nya SB1 ada VLAN. Oh iya, ini tadi belum saya carikan juga. Ini kelihatan ya apa limit kelihatan. Ya, kalau kita disuruh mengkonfigurasi berdasarkan VLAN, di situ interface-nya VLAN 1, berarti kita tinggal ngetik aja interface VLAN 1. Kita masukkan IP address 10, 10, 10, 100. Ya, masih berapa? Itu berdasarkan itu ya, itu kan ada di komennya sebelah. Jangan lupa no chat. Kalau sudah ini saya cuman SB1 save configuration ya. Ini harusnya nanti ngeping juga, tapi nanti saya serahkan ke kalian buat melengkapi. Copy running ke startup. Oke, kita lihat hasilnya. Saya pindah dulu share-nya. Nah, kalau kita mau ngelihat di sini, kita bisa lihat check result. Ya. Nggak mau. Sih. Kayaknya di sharing. Nah, ini. Nah, kita bisa pakai cek result. Nah, kita bisa ngelihat di situ apa yang kurang. Nah, ini tadi sudah untuk ASW1 sudah selesai semua. Ya. Nah, tapi yang ASW2 kan belum dikerjakan. Terus user juga belum kita kasih IP. Ya, berarti masih ada yang salah. Ya, kita harus lengkapi. Jadi enaknya di sini saya bisa ngecek ya. Apa namanya?
konfigurasi saya sudah betul atau enggak ya pakai PKA. Jika udah selesai semua nanti ada congratulations ya. Ini kan belum selesai semua. Kalian kerjakan aja dulu ya. Coba. Oke, ini tadi saya juga udah nunjukkan ke kalian PKA, penggunaan PKA. Banner itu, tadi itu saya sampai harus nyari banner apa yang biasa digunakan oleh router. Kenapa? Saya belum ngecek ya kalau bannernya itu bukan banner standar kayak tadi, kayak misalnya tadi aku nulis don't mess up my router gitu, itu betul atau enggak nantinya. Soalnya kalau di PKA itu kadang itu sampai IP itu harus sama persis ya. Kadang itu masalah ketika apa? Ketika IP-nya itu nggak dikasih. Ya, kalau IP dikasih kan tinggal masukkan aja. Tapi kadang itu nggak. Pernah ada satu PKA saya ngerjakan itu IP-nya nggak dikasih. Akibatnya apa? Kita harus nebak-nebak. Ya, akhirnya apa akibatnya? PKA saya cuma 99%. Ya. Karena nomor IP-nya masih salah. Biasanya kalau disuruh nebak-nebak kayak gitu ya males. Maksudnya kok kayaknya gak ada kerjaan banget itu masukkan beberapa nomor IP terus dilihat di PKA. Itu kejadian sih, saya lupa itu yang nomor berapa ya. Nah itu tadi makanya saya cari, saya sampai cari banner standar ya. Tapi kalau misalnya kalian salah, misalnya salahnya di banner atau di itu ya wis anggap aja ya. Yang penting kan udah betul ya. Ya walaupun nanti tulisannya nggak 100%. Tapi kalau mau ya pakai banner standar tadi. Apa tadi tulisannya? Saya lupa tadi. Oke, itu aja hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup. Nanti kalau yang belum bisa, tolong ya jangan ini ya, jangan disimpan sendiri ya, di share ya, share sama saya ya. Apa masalahnya? Ya, kalau memang butuh intervensi, ya. Coba. Saya nggak tahu persis ya, apa memang harus dimasukkan kelas atau gimana. Oke, itu aja dulu. Terima kasih buat semuanya. Hari ini nggak ada laporan, jadi kalian bisa santai. Tapi santai itu bukan berarti kalian nggak belajar ya. Jadi tolong dipelajari lagi apa yang tadi saya ceritakan ke kalian. Jadi apa namanya? Itu aja dulu. Saya semua udah komplit ya. Yang belum sebetulnya saya harusnya nanyain satu-satu, tapi ini saya harus ke kampus ini apa namanya? Ada sebentar. Permisi Bu, ya. izin bertanya. Ini Bu, kan saya dulu juga pernah pakai tracer ya Bu ya. Itu masalahnya itu kan kalau misalnya kita udah config gitu ya, router banyak lah konfigurasinya, routing segala macam, masih IP dan beberapa nilainya tuh ya Bu ya. Terus kita ngasih password ke routernya, terus kita lupa gitu, caranya biar bisa masuk ke routernya lagi tanpa ngeribut router tuh gimana Bu? Ada caranya nggak Bu? Tanpa matiin routernya. Kalau secara prosedur nggak ada Dina. Soalnya kan masalahnya dia udah masuk di situ ya. Oh jadi harus di itu ya Bu ya? Harus di reboot, iya. Cuman aku sendiri dia nggak, kayaknya sih nggak ada semacam kalau misalnya kayak semacam shortcut supaya kita bisa masuk itu kayak tetap aja kudu ini. Tetap aja harus masuk situ. Tapi nanti coba saya tak searchkan ya. Saya sendiri belum tahu. Maksudnya memang selama ini kasusnya kan normal-normal semua ya. Tapi kalau kasus seperti itu padahal sering mungkin terjadi kalau misalnya kita di router beneran ya. Kalau kita di router pakai terusan tinggal di reboot aja ya. Tapi kalau router beneran masa bener sih kalau kita bisa lakukan itu ya. Nanti saya cari, ya, saya carikan. Oh ya Bu, ada baik, lagi Bu. Tambahan? Pertanyaan bagus ya. Ada lagi Bu, saya mau tanya lagi Bu.
Silakan. Kan tadi kan kalau diribut kan konfigurasinya hilang ya Bu ya? Angkanya diribut kan Iya, hilang. Nah, caranya kita nyimpan konfigurasinya itu di dalam sebuah file, jadi nanti apa filenya itu bisa buat download di router lain gitu atau download di router yang sama itu ya gimana bisa, ya? kita bisa pakai TFTP server di situ sebetulnya. Oh, jadi nanti di save Ya. di Kita file gitu bisa ya, ini tinggal apa di namanya upload, iya di upload. TFTP ya. Nanti saya ajarkan di situ, nanti ada materi khusus buat itu. Oh, baik, baik. Nanti tunggu aja. Oke, ada lagi? Nah, yang lain Udah Bu aja. Terima kasih Bu. aja. Ya, jadi memang seringkali ya kita nggak cuma simpan di situ, tapi kita juga bisa simpan ke di FTP server. Kalau dari paket tracer sih bisanya itu ya dipindah ke FTP server. Nah kalau router itu yang saya sendiri juga masih struggling karena memang kemarin training saya cuma pakai paket tracer ya, jadi kita nggak berhadapan dengan router. Sebetulnya sih harusnya memang cuman harusnya memang seperti itu ya, tapi kebetulan kita juga nggak punya tempat buat praktikum ya karena tadi ya karena kendala tapi paling nggak kita harus tahu lah ya. Dan yang bagus tadi ya kalau misalnya kita mau simpan harusnya kemana. Oke, kalau nggak ada lagi ya, saya tutup sampai di sini dulu. Coba ya dilihat-lihat itu PKI-nya sama ini. Kalau mau PKI yang lebih banyak kemarin nanti saya upload juga bisa, nanti saya share di folder ini. Kalian bisa nyoba sekalian aja sama PPT ini. Oke, kalau nggak ada saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga semuanya sehat-sehat ya sampai akhir dari ini. Ya, maksudnya selamanya. Oke, dan sampai akhir kuliah ini. Semoga semua sehat-sehat sekeluarga. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu.